Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Pradana dari kelas 10J. Saya ingin mempresentasikan tugas informatika tentang karir dan studi lanjut informatika. Karir di bidang informatika. Keberadaan ilmu komputer dan teknologi informasi mempengaruhi segala bidang kehidupan. Lulusan informatika sangat dibutuhkan dan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Apa saja karir di bidang informatika? Sebenarnya ada banyak sekali peluang pekerjaan untuk lulusan informatika. Beberapa contohnya seperti software developer, analisis sistem, administrator jaringan, information security, data analis, konsultan IT, game developer, web developer, database administrator, UX designer, dan masih banyak profesi lainnya. Studi lanjut di bidang informatika. Zaman pun mengalami pergeseran peran manusia atau disebut juga disrupsi, perlahan berubah secara menyeluruh akibat perkembangan zaman. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir di bidang informatika dan teknik elektro. Pada dasarnya terdapat disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu sebagai berikut. Berikut disiplin ilmu komputasi. A. Teknik komputer. Mempelajari berbagai untuk perancangan dan pembuatan komputer beserta sistem berbasis komputer. B. Computer Science. Mempelajari teori dan algoritma untuk berbagai bidang. C. Information System. Mempelajari sistem informasi dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. D. Information Technology. Mempelajari teori solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. Sertifikasi di bidang informatika. A. Definisi sertifikat IT. Sertifikat IT adalah bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi bidang IT tertentu. B. Fungsi sertifikasi IT. 1. Membedakan kualifikasi antar kandidat pekerja. 2. Menentukan deskripsi pekerjaan masing-masing pekerja. 3. Sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keahlian masing-masing pekerja. 4. Sertifikasi IT membuat seseorang lebih bernilai. C. Prosedur mendapatkan sertifikat IT. 1. Memilih jenis sertifikasi. 2. Mengikuti pelatihan. 3. Mengikuti ujian. 4. Jika lulus mendapatkan sertifikat. Perusahaan yang menyediakan sertifikasi. Sertifikat IT dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, seperti lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Pada dasarnya, lembaga sertifikasi hanya fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, dan tidak memedulikan proses belajar sebelumnya. Artinya, seseorang tanpa belajar formal juga dapat mengikuti sertifikasi. Dengan demikian, semua sertifikasi dapat dikeluarkan oleh para vendor teknologi atau suatu organisasi. Tujuan utama sertifikasi IT adalah agar seseorang fasih dalam menggunakan berbagai tool suatu vendor untuk menunjang pekerjaan yang bersangkutan kelak di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi. Chief Information Officer, Chief Technology Officer bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Computer Programmer menulis program komputer yang telah didesain. Software Developer menganalisis kebutuhan pengguna dan software requirements untuk menentukan kelayakan desain dalam batasan waktu, resiko, kualitas, dan biaya mengembangkan desain sistem software, prosedur, dan dokumentasi pengujian. Database Administrator mengembangkan dan menerapkan pemantauan kinerja, kapasitas, dan strategi perluasan database, menginstal, mengonfigurasi, mengupgrade, memantau, dan melakukan pemeliharaan pada database. Web Designer merancang antarmuka penggunaan web untuk memberikan grafik, konten, markup, dan script. Mobile Apps Developer bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dalam bentuk. Contoh pertumbuhan ekonomi. Computer Engineering, atau bisa disebut arsitek jaringan, adalah teknik komputer yang mempelajari perancangan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini dapat mencakup perangkat keras hardware, perangkat lunak software, serta komunikasi dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak.
Computer science adalah ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk A. Pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. B. Perancangan dan implementasi perangkat lunak seperti pembuatan program komputer. 3. Informasi sistem adalah sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dan tujuan-tujuan bisnis. 4. Information technology adalah teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi. 5. Software engineering adalah rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.